Hidup tuh cuma sekali, tapi jangan sampai untuk memeluk luka, merawat luka. Tadi aku share ini sih di story Instagram, dan comment ini sebenarnya bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri aku sendiri sebagai pengingat kalau udah hidup tuh cuma sekali, ngapain aku harus memeluk luka, aku harus merawat luka ini. Nungguin orang yang nyakitin kita itu untuk datang minta maaf, sujud-sujud itu nggak akan pernah terjadi di dalam hidup, sejarah hidup. Ya udah, sekarang aku tuh kayak udah lepasin aja, biar urusan hidup aku tuh juga jauh lebih lancar, rezeki aku jadi lebih lancar, kerjaan aku juga jadi lancar, pokoknya hal-hal baik pasti akan selalu datang. Kalau untuk kata kayak dimaafin enggak ya, jujur aku nggak tahu sih aku bisa berada di titik kayaknya aku udah maafin deh, nggak tahu. Yang penting kayak hidup gue udah tenang, ya udah gitu. Sebenarnya aku tuh masuk kepada orang yang kategori fase relapse-nya itu sangat lama sih. Jadi walaupun aku sudah melepaskan, nanti tiba-tiba muncul sakit hatinya, tiba-tiba muncul aja rasa itu. Kan gak enak kayak berada di fase relapse itu tuh, kayak gitu, tiba-tiba ingat, tiba-tiba padahal kayaknya udah legowo, tapi tiba-tiba nyelakitnya masih ada. Ya udah, tapi kalau kayak gitu aku lebih ke perbanyak istighfar aja. Siapa yang lagi ngalamin fase relapse, dimana fase yang menurut aku capek dan bikin stres sih. Kita kadang ngerasa kalau hidup ini udah legowo akan sesuatu hal, kayaknya udah move on. Ini move on dalam segala konteks ya. Dan tiba-tiba di satu kondisi kita lagi kerja atau lagi jalan kaki, bahkan lagi kayak ngendarain mobil, tiba-tiba keinget, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kayak rasanya pengen marah akan satu hal tersebut. Apalagi kalau misalkan sembuh tanpa kata maaf. Sembuh tanpa kata maaf tuh susah banget sih. Mungkin ada beberapa orang yang bisa gitu untuk langsung kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayak duh susah banget, apalagi kalau nggak ada kata maaf tuh susah banget untuk bisa sembuh. Untuk orang yang berada di fase relapse-nya lama sih, walaupun aku bisa sih, maksudnya aku bukan yang mendramatisir keadaan gitu loh. Aku ngerasa kalau fase relapse aku tuh bukan mendramatisir, cuman kayak aku lagi kerja tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba nangis akan masalah tersebut, akan keadaan yang pernah aku alami. Jadi ini sebenarnya bukan video untuk tips gimana supaya bisa keluar dari fase relapse, enggak, karena menurut aku fase relapse tuh ya sebuah fase tuh nggak akan bisa dihindari, tapi semuanya harus dilaluin.